Halo adik-adik SMA Brudan Projo yang sangat berbahagia. Kembali lagi bersama video pembelajaran kegiatan pertemuan ketiga keanekaragaman hayati. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur atas rahmat dan berkat-Mu sehingga kami semua pada pagi hari ini bisa berada di rumah masing-masing ataupun melalui video daring ini untuk belajar biologi. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami dan untuk kedepannya. Doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus dan perantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita kemarin sudah belajar mengenai keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, bagaimana keanekaragaman itu bisa tetap lestari, bagaimana keanekaragaman tersebut bisa tetap terjaga dan tidak rusak. Nah, kita akan mempelajari apa saja ancaman-ancaman terhadap keanekaragaman hayati itu dan bagaimana usaha-usaha pelestariannya. Mari kita simak video berikut ini. Nah, pertemuan yang terakhir, pertemuan ketiga mengenai ancaman dan strategi pelestarian keanekaragaman hayati. Mengapa kita harus belajar ini ya? Karena keanekaragaman hayati ini sangat penting ya. Kalau keanekaragaman hayati ini rusak, ya kan? Bagaimana dengan keberlangsungan organisme-organisme, bukan hanya manusia ya? Mungkin kita melihatnya hanya manusia, tapi kalau misalnya dengan organisme yang lain, hewan, bakteri, kemudian protista dan sebagainya musnah atau berkurang, otomatis nanti aliran energi yang ada di bumi ini juga akan terganggu, ya kan? Jadi kita mungkin dampak yang utama manusia, tapi sebenarnya organisme-organisme lain ya itu juga akan mendapatkan dampak. Malah justru yang pertama mendapatkan dampak pasti organisme-organisme lain selain manusia. Nah, sebenarnya faktor apa sih yang mengancam keanekaragaman hayati ya? Keanekaragaman hayati itu menjadi kebutuhan bagi setiap organisme, tadi saya katakan bukan hanya manusia ya. Kerusakannya itu terdiri atas beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kegiatan manusia ya. Mau tidak mau kegiatan manusia itu menjadi faktor utama ya. Karena apa? Kurangnya kesadaran manusia yang pentingnya keanekaragaman hayati yang bisa menyebabkan kerusakan ya. Atau pemanfaatannya yang berlebihan terhadap kehati tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Jadi mungkin dia terlalu mengeksplor atau mengeksploitasi sumber daya alam tanpa adanya solusi-solusi untuk mengembalikan kembali alam ke dalam kondisi semula, ya kan? Selain itu juga menegakkan hukumnya juga lemah, ya kan? Sehingga karena kita tidak peduli, ya kan? Kadang selama kita belum merasakan akibatnya kita tidak peduli. Padahal organisme-organisme lain apabila dia bisa berbicara, mungkin mereka juga akan mengatakan bahwa hati itu sangat penting bagi kehidupan kita ya. Yang kedua, pemilihan teknologi. Beberapa alat teknologi secara teknik memang membantu manusia, tetapi ternyata pemakaian yang berlebihan atau tidak sesuai prosedur itu bisa menyebabkan kerusakan hayati. Misalnya alat mengumpul ikan yang tidak sesuai standar, menggunakan bahan peledak atau pukat harimau ya kan. Makanya Menteri Kelautan yang dahulu itu sangat concern, sangat strict ya, sangat tegas terhadap pengelolaan laut ya kan, atau penggunaan pestisida ya kan yang berlebihan ya tentunya, dan pola pertanian yang kurang tepat, jadi memaksakan lahan pertanian dan sebagainya misalnya seperti itu. Nah, ini akan menyebabkan yang namanya ketidakseimbangan alam tadi. Kemudian yang ketiga, faktor alam ya. Selain peristiwa alam yang namanya bencana ya kan, yang dapat menyebabkan kerusakan hayati, ternyata sebenarnya perubahan iklim ini juga karena kemungkinan dari faktor manusia ya kan.
misalnya penggunaan bahan bakar fosil sehingga karbon dioksida di udara menjadi semakin banyak sehingga menyebabkan yang namanya gas rumah kaca, itu yang akan kalian pelajari isu lingkungan di bab terakhir dalam kelas 10 ini ya. Nah, perubahan lingkungan ini, perubahan iklim ini juga nanti akan berdampak pada pertanian, pertahanan pangan, kesehatan. Nah, kalau misalnya kita lihat contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh-contoh dari kegiatan-kegiatan manusia yang bisa merusak lingkungan seperti limbah industri, kemudian perburuan liar, pembangunan tanpa memperhatikan AMDAL. AMDAL itu analisis dampak lingkungan ya. Nah, kemudian kalau faktor alam selain tadi perubahan iklim ya, yang perubahan iklim sebenarnya juga mungkin dampak dari manusia, tapi kita harus melihat lebih lanjut ya kan. Sebagian besar memang disebabkan oleh penggunaan atau intensitas karbon dioksida yang tinggi di atmosfer. Faktor alam bisa gunung berapi meletus ya kan, atau gempa bumi ya kan. Itu kan peristiwa alam yang tidak mungkin kita duga-duga ya kan, tidak bisa kita prediksi, tsunami dan sebagainya ya kan. Atau tanah longsor yang memang diakibatkan karena kondisi tanah yang tidak stabil. Nah, bagaimana strategi pelestariannya? Yaitu ini harus menjadi perhatian dari semua pihak, bukan hanya satu orang aja ya kan. Upaya pelestarian ini sering disebut juga dengan istilah yang namanya konservasi. Nah, kalian sering mendengar konservasi kan? Tadi di awal peta konsep kemarin ya, ada konservasi in situ dan ex situ. Kalau in situ ini di situ atau di habitat aslinya. Jadi konservasi ini bertujuan untuk menjaga keanekaragaman spesies yang ada di ekosistem atau habitat aslinya. Contoh konservasinya yaitu Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional. Nah, misalnya Taman Nasional Bunaken, misalnya ada Taman Nasional Jungkulon ya kan, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya agroekosistem. Nah, ini suatu kawasan yang dikelola secara resmi yang berorientasi pada produksi hasil. Misalnya contohnya pertanian agroforestry melibatkan beberapa jumlah spesies dengan stratifikasi hutan. Stratifikasi itu tingkatan ya, misalnya tanaman kayu sendiri, tanaman buah sendiri, dan tanaman pangan. Kemudian ada konservasi ex situ. Jadi konservasi ini bertujuan menjaga keanekaragaman spesies di luar habitat aslinya. Contohnya ya kebun raya Cibodas, kebun raya misalnya Purwodadi, kebun raya Bogor, Batu Raden, kebun binatang ya kan. Ini contoh konservasi ex situ. Nah, untuk supaya kalian lebih memahami tentang keanekaragaman hayati ini, coba kalian buat sebuah proyek ya kan, dalam bentuk poster ya kan, mengenai maskot daerah yang ada di tempat kamu. Misalnya di daerah kamu ini keunggulannya misalnya manggis ya, kamu bikin manggis, kemudian kamu kasih informasi mengenai itu manggis, misalnya termasuk dalam spesies apa, genusnya apa, kemudian misalnya manfaatnya apa ya. Syukur-syukur ada manfaat untuk obat atau apa ya kan, karena kearifan lokal itu kan kita belajar tentang mengenai kearifan lokal dalam bidang biologi bukan hanya budaya aja, tapi misalnya jahe ya kan, jahe dimanfaatkan ada zat-zat yang terkandung di dalamnya. Orang zaman dulu sudah menggunakan jahe untuk imunitas tubuh ya kan. Makanya kemarin ketika ada corona dan sebagainya bingung ya kan, mencari jahe kemana, padahal itu sebenarnya memang untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, coba kamu buat dalam ukuran A4 aja ya, atau buku gambar. Kamu bisa gambar pakai tangan, atau bisa mau kayak, kalau kamu pandai menggunakan komputer silahkan pakai komputer ya kan. Kemudian unggah poster itu di media sosial, misalnya Instagram, dengan hashtag biologi SMA atau MA, biologi seru, hidup hampa tanpa biologi, dan SMA Bruderan Purworejo ya. Jadi biar kita juga bisa men-share karya kita ke orang-orang lain. Selain itu kalian bisa mengerjakan refleksi. Ini bisa kita lihat, saya sudah sampai di mana pengetahuannya, atau
kita bisa melakukan evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan evaluasi, nanti pembahasannya ada di akhir dari modul ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk belajar bersama, semoga sukses. Dan besok pertemuan terakhir adalah tes ya, nanti ada sekitar 30 soal pilihan ganda, nanti dikerjakan lewat Google Form ya. Dimohon mengerjakannya dengan jujur ya, supaya menjadi berkat. Terima kasih. Nah, adik-adik, itu tadi sudah kita pelajari mengenai ancaman dan pelestarian terhadap keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini sangat penting bagi manusia dan juga organisme lainnya. Jadi bukan hanya manusia, mungkin kita belum merasakan akibatnya, tapi mungkin organisme-organisme lain seperti kemarin ada protista dan sebagainya sudah merasakan dampaknya. Kita tinggal di bumi ini bukan hanya manusia ya, tetapi kita harus berbagi dengan organisme-organisme lain. Oleh karena itu pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, seperti sebenarnya nenek moyang kita atau pendahulu-pendahulu kita sudah melakukannya, seperti upacara-upacara adat yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, sumber daya air, dan sebagainya. Oleh karena itu kita sebagai generasi yang sekarang ini harus tidak harus menunggu besok, tapi mulai sekarang kita harus menjaga keanekaragaman hayati, karena itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup organisme. Terima kasih adik-adik SMA Budi dan Projo sudah selama 3 kali pertemuan ini untuk mengikuti video pembelajaran keanekaragaman hayati dengan pendekatan kearifan lokal dan budaya. Sejatinya kegiatan ini dilakukan di luar, tapi kan dalam kondisi pandemi kita melalui video ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Kepala SMA Budi dan Projo yang telah memberi kesempatan penulis dan peneliti ini untuk melakukan penelitian di SMA Budi dan Projo bersama dengan Bapak Dhani Aritandi. Saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan. Selain itu, penelaah sekaligus validator dalam modul ini adalah Ibu Niken Kusmarini, dosen Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dan Ibu Sulasviana Alfiraida, dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih juga untuk siswa-siswa SMA Budi dan Projo yang sangat berbahagia dan sangat memiliki motivasi yang tinggi. Terima kasih. Selamat siang.